Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru dari Mimin. Kalau udah, terima kasih. Bocoran One Piece Chapter 1001 telah muncul di berbagai forum. Dalam video kali ini, channel Toraokun akan menjelaskan berbagai hal menarik pada chapter kali ini. Manga chapter 1001 tidak kalah seru dari manga chapter 1000. Chapter terbaru ini berjudul Pertarungan Para Monster yang Menentukan Onigashima, di mana judul tersebut merujuk kepada kejadian di atap istana. Cerita dalam chapter kali ini memang berisikan pertarungan seru antara dua Yonko melawan 5 generasi terburu. Masuk ke dalam cerita, Kaido terkejut setelah dalam chapter sebelumnya, wajah makhluk terkuat itu terkena serangan Gomu Gomu no Red Rock dari Luffy. Sebenarnya, yang membuat Kaido terkejut adalah serangan tersebut ternyata bisa berdampak pada dirinya. Serangan Luffy memang berdampak kepada Kaido, terbukti dari chapter yang lalu saat Kaido dipukul, dari mulutnya keluar percikan darah. Luffy sudah bertambah kuat, bahkan telah menguasai teknik Ryo. Setelah melihat serangan dari Luffy, Zoro bertanya sendiri dan bilang, "Jadi itu ya haki yang dia pelajari di Wano Kuni." Tak cuma Zoro, Kid pun bertanya tentang haki yang Luffy pakai, karena Kid bingung bagaimana mungkin serangan tinju bisa berdampak di tubuh Kaido. Dari kebingungan Kid ini, sepertinya dia belum tahu bahwa sebuah tinju yang dialiri Ryo akan berdampak di tubuh Kaido. Dengan kata lain, Ryo merupakan cara paling efektif untuk melukai Yonko yang satu ini. Di sana, Kaido berpikir sejenak, kemudian berkata tentang kebingungan sekaligus kekesalannya. Kaido ingat bahwa belum lama ini Luffy dikalahkan olehnya di ibu kota bunga, sehingga Kaido heran mengapa kekuatan Luffy bisa meningkat dengan cepat. Kaido juga bilang bahwa di dunia ini hanya sedikit orang yang bisa melawan Kaido. Setelah itu, Kaido marah dan berkata, memangnya Luffy pikir dia itu siapa? Sepertinya Kaido kesal dengan kepercayaan diri Luffy sekaligus tersinggung karena bocah seperti Luffy ternyata bisa memberikan serangan yang berdampak di tubuhnya. Pada saat Kaido melihat Luffy, Kaido seolah melihat bayangan dari Roger, Shirohige, Kozuki Oden, dan Rox di belakang tubuh Luffy, walaupun bayangan dari Rox tidak jelas. Setelah itu, Kaido melancarkan serangan Raime Hake kepada Luffy. Tapi, Luffy melihat sekilas masa depan dengan Kenbunchoku Haki miliknya, sehingga dia bisa menghindari serangan Kaido. Namun, karena serangan dari Kaido sangat cepat, Luffy terkena sedikit dan berdarah, bahkan Luffy juga terjatuh. Kaido memuji Luffy yang kali ini berhasil menghindari serangan Kaido. Berbeda dibanding saat Luffy di ibu kota bunga yang terkena telak serangan tersebut. Setelah itu, giliran Big Mom yang beraksi. Dia menyerang Luffy yang belum sempat berdiri memakai teknik Heavenly Fire. Tapi Zoro maju untuk melindungi Luffy. Zoro membelah Prometheus menjadi dua bagian menggunakan teknik Kitsune Biryu Homura, teknik yang sama seperti milik Kinemon. Kemudian, Kaido mencoba menyerang Luffy. Tapi, dengan kekuatan OP-OP Nomi, Lau dengan cepat memindahkan tubuh Luffy. Sepertinya, Lau marah karena dia sebenarnya ingin menyelamatkan Kinemon dan yang lain saat para serung pedang merah itu masih sadar. Tapi, untuk mau melakukan itu, Luffy harus memberi perintah dulu kepada Lau. Dengan kata lain, pada saat ini Lau tidak akan bergerak jika belum ada perintah dari Luffy. Mendengar hal tersebut, Kid mengejek Lau karena seolah-olah Lau adalah bawahan Luffy. Kid juga menyindir mereka dengan mengaku tidak peduli apabila orang-orang rendahan saling bekerja sama. Tak lama kemudian, Big Mom menyerang Luffy, Lau dan Kid memakai teknik Heavenly Bonbon di mana Prometheus terbagi menjadi 3 bagian. Namun, baik Luffy, Lau, maupun Kid mencoba menghindar dengan ekspresi wajah yang lucu. Tapi, sepertinya mereka terkena serangan api itu. Tak jauh dari mereka bertiga, Zoro terlihat memakai bandana miliknya. Itu pertanda Zoro akan mulai serius. Zoro pun meminta Killer untuk menjauh dari sana agar tidak menghalangi. Namun, Killer malah mempersiapkan pedang Punisher yang menandakan dia siap bertarung melawan Yonko. Dia juga sempat menyinggung bahwa seandainya saat melawan Zoro dulu Killer membawa pedang tersebut, maka Zoro akan tewas. Tapi Zoro dengan percaya diri bilang bahwa pedang apapun yang Killer bawa, hasilnya akan tetap sama.
Setelah percakapan singkat mereka, Zoro dan Killer maju bersamaan untuk menyerang Kaido. Zoro memakai teknik Rengoku Onigiri, dan Killer menggunakan teknik Zensulau. Kaido sedikit terluka terkena serangan mereka, tapi dia tersenyum dan memuji mereka berdua. Zoro pun bilang bahwa dia masih harus melepaskan lebih banyak kekuatan Enma. Kemudian, Luffy, Kid, dan Lau bangkit untuk menyerang Kaido. Kaido bilang agar Big Mom menunggu, jangan dulu mengganggu karena Kaido penasaran ingin melihat kekuatan penuh dari para musuhnya itu. Luffy memakai teknik Gomu Gomu no Kongan. Lau menggunakan teknik Takto untuk menjatuhkan banyak batu ke arah Kaido. Sedangkan Kid memakai teknik Pangroton Pang Vice, di mana dia terlihat seperti robot yang menyerang Kaido dengan dua tangan. Sementara itu, Big Mom tertawa dan mengubah Napoleon menjadi pedang berapi. Setelah itu, Kaido berubah menjadi naga dan bersiap melawan 5 generasi terburu. Kaido berkata akan sia-sia untuk membunuh kalian semua, tapi itu tidak bisa membantu. Dia kemudian melanjutkan perkataannya, kali ini spesifik kepada Luffy, bahwa Kaido akan mengambil semua harta dan rod poneglyph milik Luffy setelah Luffy mati. Menurut Kaido, siapapun yang memenangkan pertempuran hanya tinggal sedikit lagi untuk menjadi Raja Bajak Laut. Dari perkataan Kaido ini mengisyaratkan bahwa pertempuran Wano Kuni adalah penentu siapakah di antara mereka yang akan menjadi Raja Bajak Laut. Dalam chapter kali ini banyak hal menarik, di antaranya adalah pukulan yang dilapisi Ryo bisa memberikan dampak besar di tubuh Kaido. Kaido juga sempat melihat bayangan Roger, Shirohige, Kozuki Oden, dan Rocks di belakang tubuh Luffy. Lalu, hal menarik lainnya adalah ternyata Zoro bisa menggunakan teknik Kinemon yang mampu membelah api. Apakah mungkin Zoro bisa meniru berbagai jurus dan teknik milik pendekar pedang lain? Itu akan sangat menarik untuk dinanti. Zoro juga berkata bahwa dia masih harus melepaskan lebih banyak kekuatan Enma. Nah itu tadi pembahasan admin tentang berbagai hal menarik pada chapter 1001. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraokun, Shambles.